Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back. Chapter 5. I am doing my homework. Kita mengulang pelajaran, melanjutkan pelajaran sebelumnya, yaitu I am doing my homework, yaitu kita belajar tentang present continuous tense, past continuous tense, future continuous tense. Kemarin kita sudah bahas present continuous tense dan past continuous tense, ya. Dan ingat, setiap ada kata continuous, ya, itu berarti ada to be dan ada ing. Yang lebih kentara adalah ingnya, ya. Ada ingnya, ada verb plus ing maksudnya. Oke. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar future continuous dan kita coba padukan dengan past continuous. Oke. Future continuous tense. What is future continuous tense? Future continuous tense tends to talk about something that will be in progress at or around a time in the future. Jadi future continuous tense itu suatu yang akan terjadi atau dalam masih dalam proses, ya, masih terjadi pada waktu yang akan datang, ya. Jadi untuk membicarakan suatu kejadian yang akan terjadi atau yang sedang terjadi, yang masih terjadi pada waktu yang akan datang, waktunya sekitar waktu yang akan datang. Atau kalau kita bicara continuous itu intinya suatu yang sedang terjadi, ya. Future continuous itu baik itu present continuous berarti kejadian yang sedang terjadi pada waktu saat ini, gitu ya kan. Kalau past continuous berarti pada waktu itu kejadiannya terjadi, itu ya, sedang terjadi pada waktu itu. Kalau future continuous yang akan terjadi, kejadiannya sedang terjadi pada masa depan, gitulah. Let's see perbedaannya antara present continuous tense dan past continuous tense, ya. Perbedaannya apa? To describe, kalau continuous tense kan to describe action or event that happening now or in the present continuous. Nah, kalau past continuous ini ya, to describe action or event that were happening in the past. Jadi kalau present itu terjadinya pada waktu saat ini, kejadiannya sedang terjadi. Kalau past continuous tense kejadiannya menggambarkan kejadian yang kejadian itu terjadi pada masa yang telah lalu, sedang terjadi pada masa itu, ya. Kita ini flashback yang kemarin dikit, ya. Nah, yang tadi kita lihat bagaimana ininya, strukturnya, ya, bagaimana cara apa bentuknya seperti apa, ya, future continuous. Nah, seperti biasa subjek, ya, ini I, you, we, they itu subjek plus will be. Nah, will be dia menggunakan will be. Kalau yang kemarin kan to be, ya. Ini sama will be. Tapi will pakai be. Be itu sama dengan to be, ya. Plus verb ing, bentuk verb bentuk utama plus ing, ya. Kemudian he, she, it ini masih dalam ini, ya. Masih dalam subjek tadi. Oke, contohnya. Don't ring at 8 o'clock. Jangan bunyi pada jam 8, katanya. I'll be watching Who Want to Be Millionaire. Ya, ini contoh, ya. I will be. Nah, I subjek, will be. I'll be itu will be, ya, disingkat. Watching Want to Be Millionaire. Saya akan menyaksikan program Want to Be Millionaire. Watching. Nih, watching itu watch verb bentuk pertama plus ing. Watching Want to Be Millionaire. Okay. And then the second example, contoh yang kedua, this time tomorrow will be sitting on the beach. I can't wait. I can't wait, ya. Pada jam ini, maksudnya pada waktu ini, yang akan datang, jadi jamnya sama, tapi yang akan datang besok, ya, atau besok lah, ya.
kami akan duduk di on the beach. Ya, saya tidak bisa menunggu, maksudnya sudah nggak sabar dia ya. Nah, di sini menggambarkan bahwa kejadian itu besok dia lagi menghayal bahwa besok tuh ada rencana untuk ke pantai, dan pada jam mungkin sekitar jam 10 ini dia akan duduk di atas pasir pantai gitu kan. Jadi dia jam segini tuh kemungkinan sedang duduk di atas pasir gitu. Nah, bagian ini kan positif ya. Jadi bentuk kalimat positif I, you, we, they plus will be plus ing, verb ing. Oke. And then bagaimana kalau bentuknya negatif ya? Negative sentence tinggal hampir sama bentuknya, tinggal setelah will be ditambah not ya. Setelah will be ditambah not plus verb ing. Contohnya, Erika will not be competing against Michaela in the race when the race start. Ya, Erika tidak akan berkompetisi melawan Michaela pada balapan yang ketika balapan mulai. Nah, sebenarnya tinggal ngerubah di sini ya, antara will sama be-nya ditambahin not. Sedangkan interrogative sentence-nya itu will plus subject be verb ing. Jadi di sini will-nya pindah ke depan, tetapi tidak langsung will be. Jadi karena be ini pengganti sebagai to be, jadi will you be ya. Will you be, jadi will plus subject plus be verb ing. Will you be watching Michaela race in this Sunday evening? Nah, akankah kamu melihat Michaela race in the Sunday evening pada hari Minggu malam ya? Kalau jawabannya yes, maka yes I will. Kalau no, no I will not, or no I won't. Oke. Mudah ya. Jadi untuk yang will yang menggunakan will itu mudah ya. Intinya sih ingat kalau kan ada ing-nya, ada to be-nya. Kalau will itu will plus be, itu artinya will yang menggunakan to be, tapi diganti dengan kalimat be aja to be-nya ya. Nah, selanjutnya ada keterangan waktu ya. Ada keterangan waktunya ya. Karena ini masa yang akan datang, maka keterangan waktunya itu yang akan datang ya, tomorrow night ya, tomorrow night, besok malam, next year on April ya, ini tahun depan pada bulan April, tonight at 7 o'clock ya, pada jam itu, malam besok pada jam 7 umpamanya, at this time tomorrow, pada saat ini sama, waktunya pada saat ini, jamnya sama, tapi besok gitu ya, at 6 o'clock tomorrow morning, pada jam 6 besok pagi. At this time next year, pada saat yang sama nih, jamnya sama tapi tahun depan. Ini keterangannya. Kemudian kita belajar, kita coba membedakan antara past continuous dan present continuous ya. Maaf, past continuous sama future continuous. Ini yang past continuous dulu. What was your, nih to be-nya was kan. What was your sister doing at this time yesterday? She was taking a bath. Ya, pada waktu itu dia sedang mandi ya. Apa yang terjadi? Apa yang dilakukan oleh saudaramu pada waktu jam segini kemarin ya? She was taking a bath. Dia sedang mandi pada waktu kemarin gitu kan, ketika kamu datang umpamanya ya. Terus kemudian kita lihat contohnya yang ini. Let's go swimming tomorrow, Dian. I'm sorry, I can't. At this time tomorrow I will be flying to Dubai. Nah, di sini lihat, karena bentuknya
future, yang future continuous, maka pertanyaannya juga ajakan juga di sini ada tanda tomorrow, besok ya. Let's go swimming tomorrow, Dian. Jawabannya maka I'm sorry ya. Di sini I'm sorry I cannot, dia menolak, refuse. At this time tomorrow, pada waktu ini segini, jam segini besok, I will be flying to Dubai ya. Saya akan terbang ke Dubai. Ini bentuknya I will be. Nah, I will be flying to Dubai. Ini bentuk antar perbedaannya ya. Di sini bentuknya I, yang tadi past tense itu she was taking a bath atau I was taking a bath ya, kalau di biar nggak lupa. Di sini I will be ya. I will be flying to Dubai. Kamu umpamanya karena contohnya itu tidak match ya. Karena keterangan waktunya tentunya ya. Kalau tapi lihat perbedaannya aja ya, lihat perbedaannya ya. She was taking. Nah, kalau apa pas kalau future continuous, she will be taking a bath tomorrow umpamanya gitu ya. Nah, coba lihat lagi contohnya. Studying the following dialogue. Will you have lunch with me on the 24th of May? Akankah kamu makan, maksudnya maukah ya? Kan will itu juga berarti kesediaan ya, bisa berarti kesediaan. Maukah kamu makan siang padaku ya, bersama saya pada tanggal 24 bulan Mei? I'd love to, but I'm afraid I will be doing my exam by then. Jadi maaf ya, saya senang ya, cuman saya khawatir I will be doing my exam. Jadi dia akan pada waktu itu, pada tanggal itu, dia akan melaksanakan, dia sedang akan sedang melakukan ujian ya. Nah, di sini lihat I'd love to, ini ada basa-basi juga ya. Ada basa-basi dalam bahasa Inggris. Saya senang sih, cuman maaf ya, saya ada acara, saya ternyata lagi ujian. Waktu besok itu saya udah ujian. Pada jam itu tuh dia pasti lagi sedang ujian. Kejadiannya akan terjadi gitu ya. Nah, kita lihat contohnya. Study the following dialogue. Can you come my house at this time tomorrow? Bisakah kamu, dapatkah kamu datang ke rumah saya pada jam sekian ya, jam yang sama pada hari ini, besok? What's the matter? Emang ada apa gitu ya? Apa yang terjadi? Emang ada apa? We are going to have dinner with some new student. Kita akan mengadakan dinner ya, makan malam bersama beberapa pelajar baru. I'm really sorry because at this time tomorrow I will be helping my mother at her restaurant. Aduh, maaf ya. Saya mohon maaf karena pada jam tersebut besok ya, I will be helping. I will be helping my mother at her restaurant. Saya akan membantu ibu saya di restorannya, di restoran ibunya. Di sini lihat subject will be verb plus ing. Terus ini keterangannya ya, objeknya. Coba perhatikan. Di sini ada kalimat we were going to. We are going to ya. We are going to tuh bisa merupakan sama artinya kita akan. Nah, kita akan ya, going, kita akan. Maksudnya dia ini bukan berarti oh ada ing, ini bukan ya. Ini kayak will aja ya. Ini we are going itu
merupakan pengganti dari will. Jadi mereka kadang I will go, I will go, I will go. Ya, itu kata ganti will aja. I will going to school tomorrow, pokoknya diganti ya dengan will aja. Ini bisa we are going itu merupakan kata ganti dari will ya. Kemudian kita lihat, are you going somewhere? Yes. Apa kamu kapan pergi ke satu tempat? Ya. I'm really hungry now. Yeah, I'm going to canteen. Do you want to come along? Maaf. Are you going somewhere? Kamu akan pergi ya? I am going to. Nah, I am going to ini I will going to canteen ya. Saya menemukan kayak ganti will gitu ya. I will go to canteen ya. Kalau kamu pengen will-nya diganti going to, itu kalau bentuk future berarti harus ada be-nya ya. Ini bentuk ini aja ya, bentuk dari future tense ya. Mungkin sekian dulu ya dari Bapak pembelajarannya hari ini. Untuk lebih jelasnya dibuka lagi bukunya, boleh nanti ditanyakan ke Bapak yang mungkin pandang ada kesalahan ya, maaf ya. Nanti bisa kita discuss ya di Google Classroom, atau nanti insya Allah agak siangan Bapak kasih tugas ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.